Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan pertolongan, kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat muslim ya, kita harus percaya bahwasanya Allah itu maha kuasa ya. Allah maha kuasa, sedangkan makhluk itu tidak kuasa ya. Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha melihat ya. Allah lah yang maha mengetahui. Semua yang nampak dan tidak nampak itu semua berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selaku umat muslim, khususnya bagi para bapak, para ibu ya, yang sudah berkeluarga, tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwasanya di dalam surat Al-Anfal, yaitu ayat 28 dan ayat 29 ya, itu keterkaitan dengan ujian ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 28 itu Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun azim. Ini perlu diketahui semua oleh bapak-bapak khususnya. Dalam ayat tersebut, ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu menjadi cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Biasanya hidup ini selalu berproses dari bayi ya, balita bawah 5 tahun, kemudian dunia anak ya, dunia sekolah, di SD, di SMP, sebelumnya di TK dulu ya, TK, di SD, di SMP, di SMA, kemudian di perguruan tinggi, kalaupun toh
ada yang di perguruan tinggi, dan juga biasanya kalau sudah di perguruan tinggi mencari pasangan hidup, dan akhirnya kalau sudah ketemu menikah. Nah, setelah menikah biasanya insya Allah ya, hidup di dalam suatu keluarga dan dikaruniai anak dan bekerja sesuai dengan profesi ataupun kemampuan masing-masing. Nah, keterkaitan dengan ayat tersebut, ini perlu diketahui bahwa harta dan anak-anakmu menjadi cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara harta kemudian kita seolah-olah mengesampingkan Allah, jangan ya. Tapi justru kalau kita diberi harta yang banyak, justru kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tadi dikatakan harta itu adalah ujian. Ya. Jadi keterkaitan dengan ujian tersebut, jangan sampai kita itu mengesampingkan Allah. Karena harta juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita juga merupakan cobaan. Ya, cobaan. Ada istilah ya, apapun yang dilakukan oleh anak, ada istilah itu orang tua mesti terbawa-bawa. Bahasa Jawa bilang anak polah orang tua prada. Maksudnya kalaupun toh anak kita baik ya, orang tua juga bawa-bawa baik. Tapi kalau anak kita kurang baik, orang tua juga bawa-bawa juga. Bisa jadi juga hakikatnya juga ke bawah-bawah gitu. Bukan berarti orang tua tidak baik, tapi ke bawah-bawah. Orangnya siapa sih? Nah, seperti itu. Semua itu adalah ujian. Ya, ada kalanya dengan diuji seperti itu, bagaimana orang tua maupun anak ya, mensikapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh itu sudah kita pahami bahwa harta dan anak itu merupakan cobaan, merupakan ujian, ya tentu mari kita sama-sama ya, kita memanfaatkan harta kita itu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, dan kita didik anak-anak kita ini supaya kelak menjadi anak yang soleh. Dan tentunya untuk bisa menjadi anak yang soleh itu bukan hal yang mudah ya, bukan hanya simsalabim terus selesai, tidak, tetapi ini butuh proses ya, butuh proses yang panjang. Semua orang tua hakikatnya berharap supaya anaknya menjadi anak yang soleh ya. Insya Allah anak yang soleh itu berbakti kepada kedua orang tua, kemudian taat menjalankan perintah agama. Bahkan lebih leluasa lagi, anak yang soleh itu merupakan aset ya, yang mana sampai di hari kiamat pun ya, anak yang soleh tetap ya mendapatkan pahala ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 29 ya. Tadi sudah dikatakan dalam ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum farqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Maksudnya ayat tersebut adalah
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberimu petunjuk dan menutupi kesalahanmu, serta mengampuni dosamu. Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi dalam ayat tersebut, panggilan kepada orang-orang yang beriman, jika kita ini menjadi orang yang takwa, insya Allah ya, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi kesalahan kita ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Jadi dari dua ayat ini tentunya kita bisa ambil suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Yang pertama tentunya kita harus menjaga bahwa harta itu ujian, bahwa anak itu ujian ya. Kita harus menjaganya dengan penuh amanah ya. Kita keluarkan harta kita ke jalan Allah, dan kita ajak anak-anak kita didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kemudian yang berikutnya, yang ayat berikutnya, itu Allah sudah tegaskan, jika kita ini orang yang takwa ya, Allah akan memberi petunjuk. Jadi kita nggak usah istilahnya itu kurang percaya diri ya. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang takwa, insya Allah akan memberi petunjuk, dan Allah akan menutupi kesalahan kita. Jadi kesalahan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah mempunyai karunia yang amat besar. Jadi ajakan supaya kita menjadi orang yang takwa, karena dengan kita bertakwa Allah akan ngasih petunjuk kepada kita ya. Allah juga akan menutupi segala kesalahan kita. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, karena Allah itu maha besar karunia-Nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita petik hikmahnya, dan mudah-mudahan selaku orang tua bisa menjaga amanah yang berupa anak maupun harta, dan juga kita sebagai insan, sebagai manusia, mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul takwa ya, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.